Halo Sobat Bakers, kembali lagi bersama saya Akbar Mawaldi di channel Arah Roda. Kemarin tepat di hari Kamis, saya memutuskan untuk melakukan perjalanan solo touring dari Mamuju Sulawesi Barat menuju kota Solo yang berada di Jawa Tengah. Dan biasanya sih saya ketika melakukan perjalanan ini memakan waktu sekitar 3-4 hari ya. Dikarenakan dari Mamuju sendiri untuk menuju pelabuhan Makassar itu ya biasanya sekitar 12 jam. Dan untuk penyeberangan dari pelabuhan Makassar menuju pelabuhan Surabaya biasanya memakan waktu sekitar 38 jam. Sedikit informasi buat para sobat bakers yang akan melintas di daerah Sulawesi Barat, tepatnya di daerah Mamuju hingga ke Majene. Kalian mungkin akan mendapatkan tekstur jalan yang sedikit memiliki banyak tikungan. Tapi kalian tidak usah khawatir karena kalian akan disuguhi oleh pemandangan-pemandangan yang begitu indah. Yang menurut saya pemandangan ini tidak akan kita dapatkan di tempat-tempat lain. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam, akhirnya saya telah tiba di daerah Tapalang, tepatnya di Jembatan Kuning atau Jembatan Bolong, yang mana jembatan tersebut adalah salah satu jembatan yang begitu terkenal di daerah Sulawesi Barat. Tepat di jam 5 sore, akhirnya saya telah tiba di Kabupaten Majene, lebih tepatnya di daerah Pamboang. Dan menurut saya ini adalah salah satu tempat yang cukup strategis untuk beristirahat sejenak sambil menghilangkan lelah, sambil menikmati pemandangan. Jadi tepat di jam 7 malam, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Setelah sebelumnya saya sudah istirahat sejenak di daerah Pamboang sambil menikmati pemandangan. Dan tanpa terasa, hujan pun turun untuk menemani perjalanan saya kali ini. Sekarang kita udah nyampe di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, tepatnya di pukul 4 jam 4 kurang 5 menit. Kita akan istirahat sejenak di sini, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju pelabuhan Makassar. Estimasi perjalanan sih dari sini sekitar masih kurang lebih 4 jaman ya. Setelah semalam saya habis istirahat di salah satu pom bensin yang berada di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, akhirnya saya putuskan di jam 9 pagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan Makassar. Dan estimasi waktu yang akan saya tempuh adalah sekitar 4 jam. Dari daerah Pinrang, perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan, saya akan menuju ke Parepare, dan
Tanpa terasa pun hujan kali ini kembali turun untuk menemani perjalanan saya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam, akhirnya saya tiba di kota Parepare. Dan menurut saya kayaknya tidak afdol ketika lewat Parepare kita tidak berhenti sejenak untuk mengambil beberapa foto agar bisa diabadikan di Instagram. Kemudian dari Parepare, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Makassar dengan estimasi waktu yang akan saya tempuh sekitar 2 jam. Karena mengingat sekarang sudah jam 2 siang dan saya harus sampai ke pelabuhan sekitar sebelum jam 9 malam. Ya, sedikit informasi buat teman-teman yang akan melakukan penyeberangan di masa pandemi. Ada beberapa syarat yang kalian harus lengkapi, diantaranya adalah sertifikat vaksin dosis pertama dan juga tes antigen 1x24 jam, ataupun kalian bisa memakai tes PCR dengan jangka waktu 2x24 jam. Setelah melakukan perjalanan sekitar kurang lebih 15 jam, akhirnya saya sampai di Pelabuhan Makassar tepat jam 8 malam. Dan ini adalah hari kedua saya berada di perjalanan. Tanpa pikir panjang pun, saya langsung masuk ke dalam pelabuhan untuk membeli tiket. Dan sedikit informasi buat teman-teman yang akan melakukan penyeberangan. Untuk biaya penyeberangan sendiri, motor itu sekitar 535 dan orang sekitar 315. Itu untuk penyeberangan Makassar, dari Pelabuhan Makassar sampai ke Pelabuhan Surabaya, dengan estimasi waktu yang akan kita tempuh sekitar 38 jam. Pada perjalanan kali ini saya berkesempatan menggunakan kapal Dharma Kencana 7, yang mana kapal ini udah saya naiki sebanyak 2 kali. Dan menurut saya kapal ini sangat cukup baik ya dari segi pelayanan sampai ke makanan. Dan juga kita akan mendapatkan beberapa fasilitas di dalamnya, seperti halnya live musik, kemudian ada ruang nonton, dan juga tempat tidur yang enak, serta ada warkop, dan juga di dalamnya terdapat ruangan khusus bagi para perokok. Dan buat teman-teman yang membawa keluarga, tak perlu khawatir karena di lantai atas terdapat ruangan khusus bermain buat anak-anak. Buat teman-teman yang telah menonton video saya di part 1, jangan lupa dilanjut ke part 2. Saya Akbar Mawaldi. Selamat berjumpa lagi di channel Arah Roda.